Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latis. Kita berjumpa lagi. Pembahasan kali ini adalah tentang Indonesia bubar di tahun 2030. Menurut saya itu adalah sebuah ide atau sebuah masukan yang direkam ke dalam otak kita semua dengan tujuan apa? Pertama, ketika segala sesuatu yang masuk dalam otak kita itu nanti dicerna dan lalu dijabarkan, lalu diteliti, diselidiki, akhirnya larinya kemana? Ke mental. Mental inilah kita berarti bermain di psikologi. Psikologi ini apa? Memunculkan dua hal. Pertama, bahwa Indonesia gagal. Yang kedua, Indonesia tidak boleh bisa bersatu lagi. Akhirnya apa? Orang-orang yang memiliki mental seperti ini akhirnya lari ke daerah masing-masing. Akhirnya mereka tidak percaya lagi pada pemerintah, pada militer, intelijen, dan juga parlemen. Itu yang ingin dibuat. Pertama adalah kekacauan dalam cara berpikir dulu yang dibikin oleh mereka. 2030 Indonesia hancur, bubar. Inilah yang mereka tanamkan terus-menerus. Nah, itu satu. Yang kedua, yang mereka lakukan adalah apa? Menarik orang-orang, para politisi, para elit untuk bergabung kepada negara-negara yang memang menginginkan itu terjadi. Seperti itu. Jadi ada juga orang-orang elit ini menahan biar itu tak terjadi, maka mereka bermain dengan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Indonesia. Tapi ini bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah ketika mereka mengikut irama itu. Irama apa? Irama yang mereka buat bahwa rakyat ini muak dengan apa yang dilakukan pemerintah. Seperti Prabowo masuk BOP. Sementara di sisi lain, Indonesia menyatakan dirinya bahwa anti terhadap penjajahan. Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa Indonesia anti pada penjajahan. Maka penjajahan harus dihapuskan di seluruh muka bumi ini. Tapi sementara presiden kita malah masuk dalam BOP yang mendukung Israel secara penuh. Dan bahkan Netanyahu kemarin menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima apapun bentuknya negara Palestina. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk jangan sampai itu terjadi perpecahan, mereka masuk ke dalam sistem BOP. Sistem orang-orang yang ingin membubarkan negara-negara. Seperti Cekoslovakia, terus Uni Soviet, lalu mana lagi, Yugoslavia, dan lain sebagainya. Mereka negara berbeda. Apa perbedaan mereka? Konsep ideologinya nggak ada. Seperti itu. Ini harus kita perkuat di sini pada diri kita masing-masing. Jadi dari mental mereka lah, maka terjadilah sebuah kehancuran. Apa yang terjadi? Karena tidak percaya pada pemerintahan yang ada pada sistem tersebut, yaitu pemerintah pusat, parlemen, tentara, dan intelijen. Itu satu hal. Jadi mereka tanamkan itu terus, dan mereka bermain oleh orang-orang yang memiliki pengaruh. Indonesia bubar tahun 2030, Indonesia bubar, bahkan akan dimajukan 2027. Itu seperti itu terus yang terulang. Jadi tertanam dalam otak kita bahwa wah, Indonesia bubar ini. Karena apa? Ketika orang berpikir dalam kekacauan, dia blank. Karena tidak memiliki kemampuan untuk berpikir lagi. Kenapa? Karena melihat kekhawatiran, ketakutan. Jadi hilang semua pemikiran itu. Jadi seperti itu. Jadi inilah metode-metode terus yang mereka terapkan. Nah, masuknya ke BOP itu pun bagian dari salah satu cara Prabowo untuk mereka tidak bermain terlalu dalam di pemerintahan Indonesia. Untuk apa? Untuk mengendurkan warat saraf Indonesia bubar 2030 itu. Nah, tapi ada satu hal, kita bermain dengan Israel.
Mereka telah menanam usaha di Ambon, Maluku. Ingat, Maluku itu RMS, Republik Maluku Selatan. Dan di sana pun ada beberapa kelompok dari kaum Yahudi. Nah, Papua pun demikian. Papua secara umum sudah bisa ditangani lah ya. Tapi kan ini wilayah-wilayah seperti Maluku, Ambon itu kan wilayah-wilayah yang muncul hilang. Demikian juga GAM di Aceh, muncul hilang. Inilah yang harus ini mau diredam oleh Prabowo masuk ke dalam BOP, tapi ada kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya apa? Dia masuk terlalu dalam dan juga seolah-olah dia dibutuhkan di situ, padahal dia tidak dibutuhkan. Dia hanya alat untuk memainkan konflik antara Indonesia dengan Palestina, Indonesia dengan Hamas, Indonesia dengan jihad Islam. Itu yang mau dimainkan. Jadi bentroknya itu antara Islam dengan Islam, dan ujungnya bentroknya dengan Iran. Seperti itu yang terjadi. Nah, yang saya heran, Prabowo padahal katanya para ahli politik yang disiling dia itu orang-orang hebat. Kenapa nggak berpikir sejauh itu? Seperti itu. Nah, lalu Indonesia 2030 bubar, dipercepat kata tahun 2027. Ini masalah. Ini selalu digeber-geberkan. Ingat, Indonesia punya pengalaman banyak hal tentang pemisahan daerah. Dari awal Republik Indonesia Serikat dengan dibentuk oleh Belanda itu BFO, Badan Federasi Bentukan Belanda, negara-negara bentukan Belanda. Tapi yang terjadi apa? Justru mereka kembali kepada Indonesia Raya. Terus apalagi konflik DITI. Tapi mereka kembali ke Indonesia. Peri Permesta hilang begitu saja. Lalu apalagi? Banyak hal yang telah terjadi. Saya meyakini intelijen Indonesia ini yang terdalam itu pasti memahami karakter-karakter seperti ini. Seperti itu. Nah, mereka terus, tapi para orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia bersatu ini terus membuat kalimat-kalimat seperti itu. Dan ini muncul oleh Prabowo pertama kali 2030 Indonesia akan bubar berdasarkan novel. Nah, novel inilah yang mengcreate bahwa berpikirnya bangsa Indonesia itu dibuat resah dulu, resah, akhirnya nggak bisa berpikir. Semua lari ke daerah masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing karena resah tadi. Dia tidak ada kemampuan untuk berpikir menyelesaikan problem ini. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Nah, jadi bila kita berpikir bahwa Indonesia bubar 2030, saya tidak meyakini itu. Kenapa? Karena kita punya berbagai pengalaman tentang ini. Dan di dalam berbagai TNI Indonesia telah kenyang asam garam tentang itu. Saya meyakini mereka memiliki pola-pola tertentu untuk menghilangkan ini. Demikian juga intelijen Indonesia. Nah, jadi saya melihat bahwa yang paling parah itu adalah di sipilnya. Makanya mereka bermain di dunia sipil terus. Lewat apa? Lewat seorang intelektual yang berkata bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Indonesia akan atau bahkan dimajukan karena terlibatan Prabowo di BOP. Itu hanya propaganda menurut saya, isu yang disebar biar apa? Biar masyarakat khawatir. Akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah pusat, tidak mempercayakan kepada, walaupun kita saat ini tidak percaya pada DPR, tapi ini kita bicara secara logisnya aja. Saat ini memang mereka memiliki wilayah untuk berperanan dalam politik gitu, untuk mengatur rakyat lah. Intinya seperti itu, walaupun kita banyak nggak setuju di tengah DPR ini gitu. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita beresi dalam Indonesia 2030 itu. Dan saya meyakini bahwa permainan ini sengaja dibuat untuk membuat resah masyarakat kita yang memang daya berpikirnya agak lemah dan memang tidak dididik dalam dunia pendidikan kita. Seperti membaca, menulis, diskusi itu tidak pernah diajarkan. Bahkan itu pun merayap sampai ke lingkungan keluarga.
Ini membahayakan sekali menurut saya. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Indonesia telah punya pengalaman berbagai macam ingin runtuhnya bangsa ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi. Kita terbentuk itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam sebuah negara. Semua daerah bersatu pada tanggal 28 Oktober 1928. Kesepakatan bersama. Nah, konflik-konflik itu kan kalau kita lihat-lihat lama-lama kan konflik personal. Soekarno dengan si A, Soekarno dengan si B, Syahrir dengan si B, si A, si C, dan demikian juga seterusnya. Jadi itulah yang saya lihat bahwa ini merupakan bagian dari propaganda yang mereka mainkan saat ini. Makanya saya meyakini Indonesia 2030 bubar, saya tidak percaya itu. Itu hanya permainan yang sengaja mereka tanamkan dari sekarang untuk sampai 2030. Karena orang berpikir itu berproses. Di proses inilah mereka hantam kita secara habis-habisan. Dan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Karena apa? Karena kita udah resah duluan. Karena mental kita udah terganggu. Demikian juga psikologi kita. Akhirnya apa? Pemikiran tuh nggak ada. Yang ada hanya rasa. Rasa ini bermain dalam emosi, dalam egois, tidak memiliki wawasan, berpikir sesaat, pragmatisme, dan juga materialisme, hitung-hitungan. Jadi menurut saya itu adalah pola-pola yang sengaja dibuat oleh mereka untuk menanam sesuatu yang negatif tentang Indonesia hingga kita muak dengan apa yang ada. Maka kita melakukan sebuah perlawanan khusus di daerah-daerah. Inilah yang terjadi. Nah, makanya ketika Prabowo dekat dengan Amerika dan Israel, ini berbahaya. Karena apa? Mereka lah yang akan memainkan ini. Karena dari dulu mereka juga yang memainkan ini. Termasuk Papua, terus RMS, Permesta, terus apalagi OPM. Itu mereka semua yang bermain ini di sini. Australia, pemisahan kita dari tim-tim itu Amerika. Padahal Amerika yang menyuruh kita ngambil tim-tim, Amerika juga yang menyuruh kita menjadi merdeka. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam cara berpikir geopolitik, hancur kita semua. Tapi saya menyatakan bahwa masih banyaklah kaum yang memiliki kecintaan pada Indonesia ini, kaum nasionalis, baik secara organisasi maupun secara formal seperti tentara, intelijen. Walaupun mereka walaupun berbagai macam paradigma yang mereka punya, seperti mereka berpikir cara murba, mereka cara berpikir cara nasionalis, mereka berpikir cara PSI, tapi saya meyakini bahwa mereka memiliki satu kesatuan Indonesia Raya. Jadi 2030 Indonesia bubar itu hanya hayalannya sengaja dikreasikan untuk melemahkan mental kita hingga kita memunculkan ketakutan-ketakutan dan meresap di dalam dada kita hingga kita tidak punya pemikiran apapun untuk menghadapi ini. Jadi menurut saya itu hanya sebuah omongan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin Indonesia pecah. Terlepas dari apapun, masuknya Prabowo ke BOP itu urusan dia. Yang penting bagi kita tetap Palestina merdeka. Tetap kita dukung Palestina. Gitu aja teman-teman semua. Nah, jadi yang paling penting bagi kita saat ini adalah berpikir bahwa Indonesia tetap bersatu sampai ujung akhir dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latis.